Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelompok 5 Geometri. Saya sebagai pemateri pertama. Dan adapun teman kelompok saya yaitu Anita sebagai pemateri kedua dan Putri Handayani pemateri ketiga. Dan yang terakhir Aulia Khairunisa sebagai pemateri keempat. Adapun topik pembahasannya yaitu yang pertama, apa pengertian geometri? 2. Menjelaskan tentang geometri bangun ruang, jenis-jenis bangun ruang, dan rumus bangun ruang. Yang ketiga, apa saja pengertian geometri bangun datar, jenis bangun datar, dan rumus bangun datar. Baik, kita mulai saja dari pembahasannya, yaitu pertama, pengertian geometri. Apa itu geometri? Geometri adalah cabang ilmu tertua dalam matematika yang merupakan studi tentang geometris seperti segitiga, lingkaran, oval, persegi, persegi panjang, jajaran genjang, belah ketupat, bola, kerucut, silinder, piramida, prisma, belahan, dan lain-lain. Mempelajari geometri menyediakan banyak keterampilan dasar dan membantu untuk membangun kemampuan berpikir logika. Penalaran, analisis, dan pemecahan masalah geometri memungkinkan kita untuk memahami ruang dalam sebuah kehidupan nyata yang membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang lebih baik. Langsung saja saya jelaskan materi bangunan datar. Sebenarnya apa sih itu bangunan datar? Jadi kalian penasaran apa itu bangunan datar? Jadi pengertian bangunan datar. Bangunan datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus dan lengkung menurut Imam Rozzi 1997. Bangunan datar juga merupakan sebutan untuk bangunan-bangunan dua dimensi. Kemudian macam-macam bangunan datar. Bangunan datar meliputi persegi, persegi panjang, segitiga, janjar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Di samping ini adalah bentuk-bentuk dari bangunan datar. Kemudian ciri-ciri, sifat-sifat, dan rumus bangunan datar. Yang pertama, persegi. Di tengah ini adalah bentuk dari persegi yang memiliki ciri-ciri persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Kemudian sifat-sifat persegi. Yang pertama, mempunyai sisi yang sama panjang. Yang kedua, mempunyai 4 sudut siku-siku. Dan yang ketiga, mempunyai 2 diagonal sama panjang dan saling tegak lurus. Rumus jika mencari luas, rumusnya sisi dikali sisi. Jika mencari keliling, rumusnya 4 dikali sisi. Kemudian yang kedua, persegi panjang. Di tengah ini adalah bentuk dari persegi panjang yang memiliki ciri-ciri segi 4 bersisi lurus, yang keempat sudutnya siku-siku. Kemudian sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama, mempunyai 4 sisi terdiri dari 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku. Dan yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Rumus jika mencari luas, rumusnya panjang dikali lebar. Jika mencari keliling, rumusnya 2 dikali panjang ditambah lebar. Kemudian yang ketiga, segitiga. Sifat umum segitiga itu mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Segitiga dipandang dari komponen sudutnya. Yang pertama, jika salah satu sudutnya siku-siku, dinamakan segitiga siku-siku. Yang kedua, jika salah satu sudutnya tumpul, dinamakan segitiga tumpul. Dan yang ketiga, jika salah satu sudutnya lancip, dinamakan segitiga lancip. Bentuk A adalah segitiga siku-siku, bentuk B adalah segitiga tumpul, dan bentuk C adalah segitiga lancip. Segitiga dipandang dari ciri-ciri panjang sisinya. Yang pertama, jika 2 sisinya sama panjang, dinamakan segitiga sama kaki. Yang kedua, jika 3 sisinya sama panjang, dinamakan segitiga sama sisi.
Yang ketiga, jika tidak ada sisi yang sama, dinamakan segitiga sembarang. Bentuk A adalah segitiga sama kaki, bentuk B adalah segitiga sama sisi, dan bentuk C adalah segitiga sembarang. Rumus jika mencari luas, rumusnya alas dikali tinggi dibagi 2. Jika mencari keliling, rumusnya sisi dikali sisi dikali sisi. Kemudian yang keempat, janjar genjang. Di tengah ini adalah bentuk dari janjar genjang yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sisi berhadapan sejajar. Dan yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian sifat-sifat janjar genjang. Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Dan rumus jika mencari luas, rumusnya alas dikali tinggi. Dan jika mencari keliling, rumusnya jumlah seluruh sisi. Kemudian yang kelima, trapesium. Di tengah ini adalah bentuk dari trapesium yang memiliki ciri-ciri mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Kemudian sifat-sifat trapesium, yang pertama memiliki 4 sisi, 2 sisi diantaranya sejajar. Dan yang kedua memiliki 4 sudut. Rumus jika mencari luas, rumusnya jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Kemudian jika mencari keliling, rumusnya jumlah seluruh sisi. 6. Belah ketupat. Di tengah ini adalah bentuk dari belah ketupat yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Yang kedua, keempat sisinya sama panjang. Dan yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar dan tidak siku-siku. Kemudian sifat-sifat belah ketupat. Yang pertama, memiliki 4 sisi sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut, 2 sudut yang berhadapan sama. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang tegak lurus. Kemudian rumus, jika mencari luas, rumusnya 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian jika mencari keliling, rumusnya 4 dikali sisi. Ketujuh, layang-layang. Di tengah ini adalah bentuk dari layang-layang yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan sama besarnya. Kemudian sifat-sifat layang-layang. Yang pertama, memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi sama panjang. Yang kedua, memiliki 4 sudut, 2 sudut berhadapan sama panjang. Dan yang ketiga, memiliki diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Rumus jika mencari luas, rumusnya 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian jika mencari keliling, rumusnya 2 dikali sisi A ditambah sisi B. Kemudian yang terakhir adalah lingkaran. Di tengah ini adalah bentuk dari lingkaran yang memiliki ciri-ciri hanya memiliki 1 sisi. Sifat-sifat lingkaran, yang pertama memiliki titik pusat. Yang kedua, panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Dan yang ketiga, bentuknya selalu sama. Yang membedakan lingkaran satu dan lingkaran lainnya adalah ukurannya. Rumus, jika mencari luas, rumusnya pi dikali r dikali r. R ini adalah jari-jari. Nilai pi adalah 2/7 dibagi 2 atau 3,14. Jadi pi tidak perlu lagi kita cari nilainya karena sudah ada nilainya. Kemudian jika mencari keliling, rumusnya pi dikali r. Kemudian contoh soal, di sini saya mengambil salah satu contoh soal bangunan datar yaitu persegi. Soalnya, hitunglah luas dan keliling persegi panjang di bawah ini. Persegi ini memiliki sisi 8 cm. Soal ini menanyakan luas dan kelilingnya, jadi kita langsung aja jawab. Luasnya kita masukkan rumusnya yaitu sisi dikali sisi, kita masukkan nilai sisinya itu 8 cm, dikali juga nilai sisinya 8 cm, kemudian 8 dikali 8 sama dengan 64 cm kuadrat. Kenapa kuadrat di sini? Karena cm-nya ada 2, jadi 64 cm kuadrat. Kemudian keliling, kita masukkan rumus keliling yaitu 4 dikali sisi, 4 dikali nilai sisinya adalah 8 cm, jadi 4 dikali 8 cm adalah 32 cm. Jadi luas persegi sama dengan 64 cm kuadrat dan keliling persegi sama dengan 32 cm. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi bangunan datar. Materi geometri selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, perkenalkan, nama saya Anita. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang geometri bangun ruang. Nah, bangun ruang merupakan salah satu objek matematika yang mempelajari mengenai bangun 3 dimensi. Seperti apakah bangun 3 dimensi tersebut? Nah, bangun 3 dimensi merupakan bangun yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang memiliki beraneka ragam bentuk serta banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, adapun bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti bentuk lemari yang menyerupai bangun balok, dan yang kedua, bentuk dadu menyerupai bangun kubus, bentuk kaleng menyerupai bangun tabung, bentuk piramida menyerupai bentuk limas, bentuk kelereng menyerupai bentuk bola, dan bentuk terompet menyerupai bentuk kerucut. Nah, adapun macam-macam bangun ruang, yang pertama, bangun ruang sisi datar. Contohnya seperti kubus. Nah, kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Bangun kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Diagonal ruang kubus ada 4 dan bidang diagonal kubus ada 6. Dan yang kedua, bangun balok. Nah, bangun balok ini memiliki 12 rusuk, 4 diagonal ruang dan 6 bidang. Dan ketiga, ada alas dan tutup prisma. Nah, alas dan tutup prisma ini merupakan dua bangun segi banyak yang kongruen. Balok dan kubus termasuk dalam prisma, dan alas dan tutup berbentuk segi 4. Dan terakhir, pada gambar di atas terdapat limas dengan puncak T. Limas hanya memiliki alas dengan bentuk segi banyak. Yang kedua, ada macam-macam bangun ruang sisi lengkung, yaitu yang pertama ada tabung. Tabung memiliki 3 sisi yang alas dan tutup berupa lingkaran. Yang kedua, alas. Alas berupa lingkaran kerucut yang mempunyai sisi, yaitu sisi alas lingkaran yang berupa lingkaran dan selimut kerucut. Dan yang ketiga, bola. Bangun bola memiliki 1 sisi. Dalam bangun bola, setiap titik pada permukaan benda memiliki jarak yang sama dengan titik pusat bola yang disebut dengan jari-jari bola. Nah, itulah materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu simetri. Jenis-jenis simetri yaitu ada 3. Yang pertama, refleksi atau pencerminan adalah operasi mencerminkan objek pada sebuah garis sebagai bidang cermin. Yang kedua, rotasi adalah operasi merotasi objek dengan titik sebagai pusat. Contohnya, segitiga sama sisi memiliki simetri rotasi dengan sudut rotasi 120 derajat. Yang ketiga, translasi adalah operasi mentransformasi objek dari satu daerah ke daerah lain dengan sebuah vektor. Simetri-simetri yang lebih rumit merupakan kombinasi dari operasi-operasi ini. Macam-macam simetri. Yang pertama, simetri lipat bangun datar. Simetri secara umum dapat diartikan sebagai seimbang baik antara ukuran, bentuk, dan lain-lain. Sedangkan lipat ialah pembagian jadi 2 bagian, patah 2, rangkap, dan lain-lain. Untuk itu, simetri lipat dapat diartikan sebagai banyaknya lipatan pada bidang datar yang bisa terbentuk menjadi 2 bagian, di mana besar kedua bagian ini sama. Garis sumbu simetri pada umumnya tidak semua dimiliki oleh bangun datar. Hal ini dikarenakan beberapa bangun datar ada yang sama sekali tidak mempunyai sumbu simetri. Di bawah ini terdapat jumlah simetri lipat pada bangun datar, yaitu meliputi: yang pertama, simetri lipat persegi panjang berjumlah 2 buah. Yang kedua, simetri lipat persegi berjumlah 4 buah. Yang ketiga, simetri lipat lingkaran berjumlah tidak terbatas. Yang keempat, simetri lipat segitiga berjumlah 3 buah. Yang kelima, simetri lipat belah ketupat berjumlah 2 buah. Macam-macam simetri. Yang kedua, simetri putar bangun datar matematika. Simetri putar bangun datar ini adalah bangun datar yang mempunyai sebuah titik pusat, dan apabila bangun datar
matematika tersebut bisa diputar kurang dari 1 putaran penuh untuk memperoleh bayangan yang tepat seperti bangun semula. Di dalam contoh simetri putar bangun datar matematika bisa kalian lihat di bawah ini. Di contoh gambar di atas terdapat bangun datar segitiga sama sisi, dan jika bangun datar matematika segitiga tersebut diputar sebanyak 1/3 putaran yang berlawanan arah jarum jam, maka bentuk dari bangun datar segitiga sama sisi itu akan tetap sama seperti semula. Dan jika kita putar kembali bangun datar segitiga sama sisi itu sebanyak 2/3 putaran, maka bayangannya masih tetap sama persis dengan bentuk semula. Maka itu artinya bangun datar segitiga sama sisi itu mempunyai 3 simetri putar. Di bawah ini terdapat jumlah simetri putar pada bangun datar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simetri putar persegi panjang berjumlah 2 buah. Yang kedua, simetri putar persegi berjumlah 4 buah. Yang ketiga, simetri putar segitiga sama kaki, yaitu tidak ada atau tidak memiliki. Yang keempat, simetri putar segitiga sama sisi berjumlah 3 buah. Yang kelima, simetri putar lingkaran berjumlah tidak terbatas. Yang keenam, simetri putar belah ketupat berjumlah 2 buah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.